Sukacita dari Tuhan, inilah kekuatan kita. Apapun keadaan kita, oleh karena sukacita dari Tuhan, kita tetap bersukacita. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, Edung Ragamdo, dari bahasa Batak. Haleluya. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak pencobaan dalam kita mengikut Tuhan. Ada ejekan, ada hinaan, tapi sungguh karena Tuhan memberi kekuatan, maka kita akan senantiasa berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Puji Tuhan, kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, pertolongan kuasa Tuhan. Kami persilakan kita angkat pujian kita, puji-puji Yesus.
Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang melepaskan kita dari dosa, Dia yang menyembuhkan kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Dia menguatkan kita sehingga kita sampai kepada rencana Tuhan, masuk dalam kemuliaannya di tengah-tengah penderitaan, kesusahan. Dia menghibur kita, Dia memberikan kita jalan-jalannya yang harus kita tempuh. Puji Tuhan. Kalau tidak bersaksi, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Betapa hati kami bersyukur kepadamu, Bapa kami di dalam surga. Sebab kasih setiamu yang tidak habis-habisnya Tuhan, Engkau nyatakan bagi kami. Engkau membela, memelihara, melindungi kami sepanjang hidup kami. Hingga kami boleh ada hari ini adalah anugerah Allah, bukan kuat gagah kami Tuhan. Sungguh kami boleh melihat tangan kananmu yang berkemenangan itu menopang kami Tuhan, mengantarkan kami menjadi pemenang hari lepas hari. Dan kami datang hari ini memuji, menyembah Engkau oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan, oleh karena kebaikan yang sudah kami nikmati, oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan. Dan puji-pujian kami, kerinduan kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga membawa persembahan-persembahan kami Tuhan, biar Engkau memberkati, membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, betapa hatiku berterima kasih. Kita berikan persembahan kita.
kita bagikan bejana bagi Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk berguna bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita siapkan hati kita, saudara, kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, hatiku mengenalmu.
kami bersyukur Tuhan Yesus yang hari ini Engkau memberikan kesehatan kepada kami, kekuatan yang berlimpah. Sepanjang minggu banyak kami lewati, banyak masalah-masalah kami perjuangkan, kemenangan demi kemenangan kami rasakan ya Tuhan. Itulah sebabnya kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu, kami bersyukur membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berikut di hari-hari yang mendatang ini Tuhan Yesus, Engkau sajalah kami andalkan, Engkau pengharapan kami. Hal-hal yang buruk akan pasti Engkau menjadi baik, bahkan segala hal-hal yang belum bisa kami perbuat Engkau lakukan, karena Engkau berkuasa Tuhan. Engkau lebih besar dari segala masalah-masalah yang kami perjuangkan. Kami bersyukur pada akhirnya kami akan menang sebagaimana janji-Mu. Setiap orang yang menang akan duduk di dalam tahta kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami, agar kami mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kami senantiasa berserah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, puji-pujian kami menjadi persembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Kami akan menerima firman-Mu, Tuhan, untuk mengubahkan kami, membentuk kami, mempersiapkan diri kami untuk menjadi mempelai-Mu. Urapilah kami sehingga firman-Mu jelas kami mengerti, kami praktekkan, bahkan firman-Mu menjadi darah daging dalam hidup kami. Terima kasih segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, roh daging, roh dunia yang seringkali mengganggu kami saat menerima firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis kami usir, keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini malaikat berjaga-jaga, ketenangan, damai sejahtera bagi kami. Kami diberkati siang ini melalui firman dan perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara pada siang hari ini kemurahan dan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Kita lewati banyak hal sepanjang minggu dan kita bisa bersyukur. Hal-hal yang kita hadapi sungguh-sungguh bukan dengan kekuatan kita, tapi kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Dan ternyata pada siang hari ini kita bisa ada di hadapan Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan menerima firman pengajaran dan perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kita semua. Kita buka hati kita untuk menerima firman pengajaran. Saudara-saudara, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Sekali lagi salam. Ya, Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Tema kita, saudara-saudara, ada hal yang saya juga mendapat pencerahan dari Tuhan, saudara-saudara, agar pengalaman-pengalaman apapun yang kita hadapi selalu kita rindukan, bukan untuk menjauhkan kita. Apapun pengalaman kita, kesukaran, kesulitan, masalah-masalah, tidak ada satupun maksud Tuhan untuk menyengsarakan kita, tapi pada akhirnya akan menghasilkan kemenangan demi kemenangan bagi kita, saudara-saudara. Ada satu tema di suratan Filipi yang berbicara mengenai pelita emas, kaki Dian, saudara-saudara. Sampai 2 kali disebut, ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saya selalu garis bawahi kalimat di dalam Tuhan. Lalu diulangi lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau kita lihat ayat-ayat di atasnya, saudara-saudara, berapa banyak pergumulan-pergumulan, ya, baik dialami oleh anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, ya, yang kemudian ketika kehilangan sukacita, satu saat mereka pun akan kehilangan kesungguhan, saudara-saudara. Makanya ditulis oleh Rasul Paulus, oleh hamba Tuhan ini, sampai 2 kali dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Betapa hebatnya, betapa kuatnya sukacita itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, sampai berpengaruh dalam pelayanan kita, saudara-saudara. Kita baca ini dari Filipi pasal yang keempat, saudara-saudara, seharusnya ayat 1 sampai dengan
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, tetapi beberapa ayat kita baca saudara-saudara untuk memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kita baca saja Filipi 4 ayat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6, saudara-saudara ya. Mari ketika sudah saudara temukan, kita baca bersama-sama ini nasihat terakhir. Jadi rupanya banyak pengalaman-pengalaman Rasul Paulus ingin menyampaikan nasihat-nasihat ini kepada anak Tuhan, kepada hamba Tuhan. Mari kita baca ayat 2, 1, 2, 3. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Terus, bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. 6. Jangan agaknya kamu pikir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, jadi di tengah-tengah ada anak Tuhan, ada hamba Tuhan yang banyak pergumulan, banyak masalah, lalu di tengah-tengah itu Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Ada Euodia, ada Sintike, ada Sunsuros, ada Clement. Mereka ini berjuang untuk beribadah, berjuang melayani Tuhan. Tapi ada hal-hal yang gak sesuai hatinya, hal-hal yang gak seperti yang diharapkan. Masalah-masalah begitu berat, perjuangan begitu berat. Perjuangan mulai dari dirinya, dari temannya, dari orang lain, dari luar, saudara-saudara. Dan seringkali kalau tidak mendapat sukacita dari Tuhan akan berpengaruh kepada pelayan berikut dalam hidupnya, saudara-saudara. Ya, jadi Rasul Paulus ingin menyampaikan ini, apapun perjuangan, apapun masalah-masalah yang dihadapi anak Tuhan, hamba Tuhan, jawabannya hanya satu saja untuk berhasil: bersukacita dalam Tuhan. Ya, bersukacita dalam Tuhan. Jangan kehilangan sukacita, saudara-saudara. Karena ayat ini berbicara mengenai pelita emas. Ya, tentu kalau itu pelita emas dibentuk untuk malam hari dia bisa bersinar, menolak kegelapan. Kegelapan selalu datang, tapi ketika ada pelita ini, dia akan mampu melawan segala kegelapan itu. Itulah artinya sukacita. Jadi kalau kita sukacita sama seperti pelita yang mau melawan segala kegelapan itu. Nah, kalau kita nggak sukacita sama seperti pelita yang padam, saudara-saudara. Nah, kalau pelita kita padam, habislah, masuklah kegelapan. Masuklah, saudara-saudara, ketakutan, dan tidak ada artinya hidup ini. Itulah makanya disebut bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tapi digarisbawahi, tidak sekedar bersukacita. Digarisbawahi di sini, bersukacita di dalam Tuhan. Apa artinya bersukacita di dalam Tuhan? Karena Tuhan Allah di dalam hidup kita. Karena kita ada di dalam Tuhan. Makanya meskipun banyak masalah, banyak ujian, banyak pergumulan, keberadaan Tuhan di dalam kita lah membuat kita sukacita. Nah, ini yang penting kita pelajari. Ada orang, bagaimana aku bisa sukacita ya? Masalahku berat, pergumulan tak selesai-selesai. Mana mungkin aku bersukacita? Nah, inilah saudara-saudara. Sukacita dimaksud di sini bukan karena nggak punya masalah. Kan ada orang berkata begitu, aduh, aku sukacita hari ini, uangku banyak, berkatku banyak, semua baik-baik semua, aduh, aku sukacita. Lah, ini jangankan anak Tuhan, orang luar pun pengalaman yang sama. Orang dunia, orang yang tidak di dalam Tuhan itu diharapkan, aku sukacita, uangku banyak, semua berhasil, anak-anak semua baik, aduh, aku sukacita.
itu bukan sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan seperti pelita menyala di malam hari menghadapi kegelapan. Nah, sama seperti kita, saudara-saudara. Apa yang membuat kita sukacita? Bukannya karena nggak ada masalah. Ya, kita selalu dihadapkan kepada masalah. Alkitab kita dicatat hamba-hamba Tuhan, nama-nama mereka yang tercantum di situ, saudara-saudara. Orang yang keluar dari kesukaran, orang yang keluar dari penderitaan, orang-orang ini dicatat karena begitu hebat mereka. Sukacita mereka di dalam Tuhan itu memberikan kekuatan kepada mereka. Siapa saja coba kita lihat di Alkitab kita. Semua orang-orang yang dicatat di Alkitab itu mereka hebat-hebat, saudara-saudara. Keluar dari kesukaran, bersukacita di dalam Tuhan. Ya, karena di dalam Tuhanlah kita ada kekuatan, saudara-saudara, menaklukkan segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Di Alkitab kita sudah dicatat demikian, saudara-saudara. Untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi orang benar, selalu banyak pergumulan, banyak masalah. Pemazmur seringkali berkata orang benar itu dihadapkan dengan banyak kesulitan. Tapi orang benar selalu bersukacita. Ya, bersukacita ketika diejek seumpama, bersukacita ketika dianiaya, bersukacita menghadapi bermacam-macam pergumulan. Nehemia salah satu berkata ketika bangsa Israel dihadapkan kepada banyak masalah-masalah dalam pembangunan, Nehemia bilang, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan itu kekuatan bagi kita untuk bergumul, terus bergumul, sampai satu saat kemenangan-kemenangan adalah menjadi bagian kita, saudara-saudara. Jadi bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, bukan karena nggak ada pada masalah. Di gereja-gereja seringkali disuruh, ayo sukacita, saudara-saudara. Ya, sukacita. Betul itu, saudara-saudara. Tapi kadang-kadang ada jemaat bilang, aduh bagaimana aku sukacita? Masalah ini, kekurangan aku, kebutuhanku begini, kesulitanku begini, gimana sukacita? Nah, seringkali sulit. Suruh tepuk tangan juga gak mau, suruh menyanyi serius juga gak mau, karena meranggap, aduh bagaimana aku sukacita? Ya. Tapi Alkitab ini membilang, firman Allah ini berkata, saudara-saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Ini kalimat senantiasa ini juga digarisbawahi. Bersukacita senantiasa. Tidak disebut bersukacita ketika engkau banyak uangmu, banyak berkatmu, aduh sukacitalah. Tapi senantiasa. Ya. Bersukacita senantiasa itu dalam hal keadaan apapun, dalam situasi apapun, selalu bersukacita. Inilah yang diminta oleh Tuhan. Jadi saudara, beda. Sukacita kita bersukacita senantiasa karena kita di dalam Tuhan. Ya, kalau orang dunia nggak bisa senantiasa sukacita. Aduh, gimana sukacita? Lagi butuh ini, lagi ini, saudara-saudara. Ya, kita bersukacita. Apa alasan kita bersukacita senantiasa? Karena kita di dalam Tuhan. Ya, kenapa kau sukacita di dalam Tuhan? Karena aku di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan itu artinya dia percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah yang buruk sekalipun. Ya, sukacita kita di dalam Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Sukacita kita di dalam Tuhan karena kita merasa meyakini bahwa Tuhan selalu baik, rencananya selalu baik. Sukacita di dalam Tuhan untuk membuktikan dalam keadaan apapun kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa memuji Tuhan. Semestinya ini yang ingin diajarkan oleh Rasul Paulus kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Saya tulis itu di sosial media saya, saudara-saudara. Begitu saya kemarin mempersiapkan firman Allah ini, saya coba sampaikan. Dan saya melihat beberapa tanggapan, saudara-saudara. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan karena yakin. Nah, saya tulis ini. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan karena yakin dia, saudara-saudara. Karena yakin bahwa Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidupnya. Ini Euodia, Sintike, Sun Subus, dan Clement ini mengalami perjuangan yang besar. Tapi Rasul Paulus ingin pesan, hai kalian
yang menghadapi kesusahan, menghadapi perjuangan, pergumulan, yakinlah bahwa Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang kalian hadapi. Ini si Eudia dan Sentika ini sempat gak sehati dan sepikir, saudara-saudara. Entah bagaimana dua orang wanita ini, jemaat yang sangat mencintai Tuhan, saudara-saudara. Tapi karena ada pergumulan, ada masalah, mereka sempat gak sehati, gak sepikir. Ya, Rasul Paulus katakan jangan hilang sukacita kalian hanya gara-gara si Anu berpendapat begini, si ini berpikir begini, saudara-saudara. Rasul Paulus ingin sampaikan, apapun pergumulanmu, Eudia, Sentika, ayo bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena yakin bahwa Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang kau hadapi. Kita kan seringkali begitu, saudara-saudara. Ya, nggak sehati sepikir suami istri ketika ada masalah, ada pergumulan, ada perjuangan. Ya, demikian juga ini Sunsugus ini. Ya, tolonglah mereka. Rasul Paulus bilang, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugus temanku yang setia, tolonglah mereka. Ya, pergumulan dihadapi, saudara-saudara. Ya, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Ada pergumulan, ada masalah-masalah. Rasul Paulus ingin sampaikan itu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, karena yakin, saudara, kalau nggak yakin pertolongan Tuhan, nggak yakin bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita, hilang sukacita kita. Kita kan seringkali menganggap, aduh, masalahku besar, ini Tuhanku kecil. Ya, pergumulanku, kebutuhanku banyak, Tuhanku nggak sanggup menolong saya. Akhirnya hilang sukacita. Ya, masalahku berat ini, ya, Tuhanku kecil, nggak ada bisa berbuat apa-apa, hilang sukacita. Tapi coba kita bilang, masalahku ini kecil, Tuhanku yang besar, maka sukacita dalam hidup kita. Ya, saya tulis juga di sosmed saya, bersukacita senantiasa untuk membuktikan bahwa kita memuliakan Tuhan dalam segala situasi apapun. Kita mau tunjukkan, Tuhan, dalam kesulitan sekalipun Engkaulah kau kemuliakan. Aku tetap bersukacita. Saya tunjukkan sukacitaku di dalam Tuhan, karena saya membuktikan aku memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Kita selalu sukacita, saudara-saudara. Ya, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena kita mengakui bahwa Tuhan itu baik. Semua yang diizinkan oleh Tuhan kepada kita, selalu bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan ini bagiku, pasti ada maksudmu yang baik dalam hidupku. Ya, di perjanjian lama Daniel bersama teman-temannya dibawa ke pembuangan. Coba, saudara-saudara. Tapi mereka yakini ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, mereka dibuang, saudara-saudara. Tapi mereka yakini ada rencana Tuhan yang baik, ada maksud Tuhan yang baik. Mereka makin sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka makin sungguh-sungguh berdoa. Mereka percaya kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu akan ada maksud Tuhan yang terbaik dari mereka. Ya, kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, sampai kita bisa berkata, Tuhan, Engkau baik. Segala yang terjadi dalam hidupku adalah demi kebaikanku. Seumpama apa saja pengalaman kita, ya saudara-saudara. Saya beberapa malam ini nggak tahu kesehatan saya, sudah saya bilang sama istri saya, kok maaf kata ini blooding, saudara-saudara. Ya, saya bilang sama istri, nggak tahu, saya biasanya bukan begitu, dari dalam ini keluar darah segar, nggak tahu, biasanya saya minum obat-obat yang lain, kok nggak sembuh-sembuh. Ya udahlah, saya bilang sama istri, nggak perlu saya ceritakan terlalu takut dia, tapi saya bilang udahlah, ada maksud Tuhan di balik semua. Saya jaga pola makan saya jaga, kok bisa ada begitu. Lalu saya tengok ayat ini. Ya, di balik semua itu ada maksud Tuhan. Bahkan di balik sakit penyakit pun ada rencana Tuhan di dalamnya. Ada kebaikan di dalamnya, saudara. Makanya gak kehilangan sukacita kita. Ya, menghadapi sakit penyakit gak kehilangan sukacita. Menghadapi kekurangan gak kehilangan sukacita. Karena ayat ini membilang
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, kita semua, ayat ini ditujukan kepada kita, dituliskan kepada kita. Kalau dulu ini dituliskan kepada anak Tuhan, hamba Tuhan, ada Eudia, ada Sentike, ada Sunsugus, ada Clement yang menghadapi pergumulan masalah-masalah. Dan dituliskan apa pergumulan 4 orang ini, saudara-saudara. Tapi Rasul Paulus mengatakan, karena ini berbicara mengenai pelita emas, tetap menyala, tetap bersinar, ya, tetap bersinar untuk menghancurkan segala kegelapan, melawan kegelapan, tunjukkan, saudara-saudara. Sampai Rasul Paulus juga mengatakan ini, di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Ditambah ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jadi ayat 2 dan ayat yang ke-3 ini ingin Rasul Paulus pesan ini kepada anak-anak Tuhan ini, kepada hamba-hamba Tuhan ini. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ya. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, tetap jaga sukacita. Ya. Karena sukacita ini memberikan kekuatan kepada kita. Sampai dibilang kepada 4 orang ini, saudara-saudara, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah-masalah, walau gak ditulis di ayat ini, dilanjutkan lagi setelah Rasul Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Sampai Rasul Paulus mengatakan, biar di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, Rasul Paulus ingin sampaikan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, ini hebat kali itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita bersukacita walau banyak tekanan, banyak masalah, banyak pergumulan, situasi gak seperti yang kita harapkan, ingin Rasul Paulus mengatakan, sukacita di dalam Tuhan itu dalam hidupmu, sampai engkau bisa tunjukkan kebaikan. Coba baca Pak Mangus ayat 5. Demikian, Ya. hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Iya. Tuhan sudah dekat. Iya, coba saudara-saudara. Nah, kita seringkali kan begitu. Ada masalah bagi kita, nggak jelas, kebaikan hati kita sudah nggak ada lagi, saudara-saudara. Bagaimana bisa hatiku baik? Ini ada masalah, ini mengejek saya, ini menghina saya, ini kesulitan, mereka nggak sehati sepikir. Mana bisa kutunjukkan kebaikan hatiku? Tapi Rasul Paulus ingin pesan ini, kalian, Eudia dan Sentike, Sunsugus dan Clement, memang ada masalah di antara kalian, ada pergumulan, ada kesulitan, ada hal-hal yang nggak enak di hati kalian. Tapi Rasul Paulus mengatakan, kalau engkau sukacitamu itu di dalam Tuhan. Nah, itu pesannya di situ. Kalau sukacitamu itu di dalam Tuhan, engkau pasti mampu menunjukkan kebaikan hatimu. Sampai orang tahu kebaikan hatimu di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Nah, inilah hebatnya, saudara-saudara. Ya, makanya disebutkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita kadang-kadang sedikit ada masalah, ya, sedikit ada kesulitan, ada pergumulan, hati kita udah nggak peduli lagi, saudara-saudara. Kita kehilangan kebaikan hati, ya, kebaikan hati, saudara-saudara. Udah bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Ketika kita dihadapkan pada pergumulan, ada masalah, saudara-saudara. Tapi Rasul Paulus ini katakan, kalau sukacitamu itu sukacita di dalam Tuhan, engkau pasti bisa tunjukkan kebaikan hatimu kepada semua orang. Itu hebatnya, saudara-saudara. Suatu saat kita di tengah-tengah kesulitan pun bisa menolong orang, bisa tunjukkan kebaikan hati kita. Seumpama kita masih kekurangan, dulu saya kebutuhan ini. Tapi ada orang lebih butuh lagi, ayo tunjukkan kebaikan hati kita. Karena kita selalu bersukacita ada di dalam Tuhan. Tunjukkan kebaikan hati kita. Gak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena 2 orang ini, Sentike dan Eudia ini, saudara-saudara, ada hal-hal yang membuat mereka gak bisa sehati, saudara-saudara. Ya,
Tapi Rasul Paulus katakan kalau sukacitamu itu dalam Tuhan, Yudi dan Sedike, tunjukkan kebaikan hatimu. Ya, tunjukkan kebaikan hatimu. Kita kan seringkali kebaikan hati kita kepada orang yang baik saja. Ya. Tapi kalau sukacita kita di dalam Tuhan, kebaikan hati kita sampai diketahui orang. Kadang-kadang kita bilang justru kesusahan dalam hidupku lah orang tahu kebaikan hatiku. Ya. Orang tahu ketika saudara punya masalah, di situ baru kita orang, oh ini hatinya. Ya. Ketika ada pergumulan bisa kita tahu di situ, oh ini hatinya. Ya, ketika ada kesulitan, kita lihat dia marah-marah, oh memang hatinya marah-marah. Ya. Kalau tidak ada kesulitan, dia baik-baik. Ketika ada masalah langsung emosi, langsung marah, langsung aduh. Itulah isi hatinya, saudara-saudara. Tapi Rasul Paulus ingin pesan ini kepada hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan ini. Kalau sukacitamu itu di dalam Tuhan, walaupun di tengah-tengah pergumulan, walau di tengah-tengah masalah, tunjukkanlah kebaikan hatimu. Ya, tunjukkan kebaikan hatimu di tengah-tengah pergumulan, saudara-saudara. Ya, kita seringkali gak bisa menunjukkan kebaikan hati kita, dan kita belajar, saya sebagai hamba Tuhan selalu belajar itu, saudara-saudara. Di tengah kesukaran sekalipun, di tengah-tengah kebutuhan, di tengah kebutuhan apapun, selalu ingin tunjukkan kebaikan hati kita. Yang menolong orang, mendoakan orang lain, tunjukkan kebaikan hati kita. Ayat ini bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, ditambah lagi Tuhan sudah dekat. Jadi Rasul Paulus mengatakan, ketika engkau dalam kesulitan, ada masalah, ayo sukacita dalam Tuhan. Dan tunjukkan kebaikan hatimu. Kalau engkau bisa menunjukkan kebaikan hatimu, Tuhan sudah dekat. Itu artinya pertolongan Tuhan sudah dekat. Ya, segera Tuhan akan tolong kita ketika kita tunjukkan kebaikan hati kita. Di tengah-tengah ada pergumulan, ada masalah, saudara-saudara, di sana Tuhan akan langsung untuk menolong kita. Tuhan sudah dekat, pertolongan Tuhan sudah dekat di situ, saudara-saudara. Makanya, mari miliki sukacita di dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ya, ini terlebih kita berada di akhir zaman loh, saudara-saudara. Di masa-masa sukar, pelita itu harus menyala. Ya, sedikit aja padam, langsung kegelapan itu masuk, saudara-saudara. Tapi karena sukacita ini bagaikan pelita yang menyala di tengah-tengah kegelapan. Bersukacita di tengah-tengah pergumulan. Bersukacita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan. Tetap bersukacita sampai bisa kita tunjukkan kebaikan hati kita. Ini peran pelita itu, saudara-saudara. Pelita tetap menyala walau habis minyaknya, makin berkurang minyaknya, dia terus menyala. Ya, kena api dia panas, kaki dia itu akan panas, saudara-saudara. Ditunjukkan kebaikan hati. Ya, mungkin orang nggak ada berterima kasih kalau pelita, nggak ada orang terima kasih. Oh, terima kasihlah pelita, terang perjalanan saya. Nggak ada orang berterima kasih kepada pelita. Sama seperti kepada matahari. Nggak pernah ada orang yang terima kasih matahari ya. Kata kau tepat waktu, kau sinari kami, kau terangi kami. Nggak ada. Tapi tetap tunjukkan kebaikan hati. Ya, nggak ada orang berterima kasih, nggak ada yang membalas yang baik, tapi tetap tunjukkan kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Makanya hebat kalau kita mengerti di pengajaran ini, saudara-saudara. Kalau nggak di pengajaran kita, khotbahnya entah kemana-mana saja tentang sukacita di dalam Tuhan. Ya, ada orang menerjemahkan sukacita harus lompat-lompat, harus begini. Bukan itu, saudara-saudara. Ya, sukacita senantiasa di dalam Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah situasi yang tidak enak. Ya, kalau bisa kita sukacita kita dari Tuhan, sampai bisa kita tunjukkan kebaikan hati kita. Seperti pelita itu tadi, saudara-saudara. Ya, menunjukkan kebaikan hati kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, kita jangankan dulu semua orang. Kebaikan hati kita
belum bisa diketahui oleh istri, oleh anak-anak, oleh suami. Ya, sudah kita berbuat baik, selalu dicurigai, saudara-saudara. Udah kita lakukan hal-hal yang terbaik, selalu tanggapannya nggak baik. Tapi satu saat kita nggak pernah menyerah. Seperti pelita itu akan terus bersinar, menyinarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, membawa kebaikan kepada semua orang. Saudara-saudara, dan ayat ini membilang Tuhan sudah dekat. Jadi kalau kita memiliki sukacita di dalam Tuhan senantiasa, tidak usah kita pikirkan pergumulan apa, masalah apapun, selalu kita bilang Tuhan lebih besar dari masalahku. Ya, masalahku kecil dibanding dengan kebesaran Tuhan. Yang kedua, saya bersukacita di dalam Tuhan. Ya, karena aku percaya di balik semua kesukaran ini, masalah-masalah ini, Tuhan sediakan hal yang indah di situ. Di balik masalah itu ada hal yang Tuhan sediakan. Bahkan saya bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, sampai kubuktikan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Segala yang direncanakan, segala yang diperbuatnya itu adalah untuk kebaikan. Senantiasa sukacita, saudara-saudara. Ya, bahkan di tengah-tengah akhir zaman nanti, gereja Tuhan dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan, masalah-masalah begitu berat, menghadapi dosa, kenajisan. Aduh, saudara-saudara, kita tunjukkan sukacita kita, ya, karena Tuhan ada di situ, saudara-saudara. Ya, kalau kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan di tengah-tengah pergumulan, pertama bisa kita menunjukkan kebaikan hati kita kepada semua orang. Itulah pelita, itulah kaki dia. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, apalagi di tengah-tengah bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Lanjutkan dulu Pak Bangun ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, Ya. tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya, ini lagi yang kedua, saudara-saudara. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan di tengah-tengah pergumulan, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan walau situasi enggak seperti yang kita harapkan. Senantiasa bersukacita di dalam Tuhan walau keadaan masalah-masalah, bahkan di tengah-tengah kekhawatiran seharusnya. Tapi Rasul Paulus mengatakan ini, kalau kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, pertama tadi sampai bisa menunjukkan kebaikan hati kita di tengah-tengah kesulitan, seperti pelita kita menyala. Yang kedua, tidak khawatir tentang apapun juga. Nah inilah saudara-saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi bisa saudara-saudara, di tengah kebutuhan banyak, ya, di tengah kebutuhan saya butuh ini, perlu kadang-kadang kan kita hadapkan begitu. Ini hamba-hamba Tuhan tadi, anak-anak Tuhan yang dicatat di atas itu, kebutuhan mereka banyak sekali, butuh situ, perlu ini, saudara-saudara. Tapi dibilang apapun kebutuhannya, tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Apapun yang dibutuhkan itu jangan hilang sukacita. Jangan sampai kita bilang, aduh Tuhan kok gak tolong saya, Tuhan kok begini, Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Di tengah-tengah kebutuhan sekalipun kita sangat butuh, sangat membutuhkan, kita selalu bilang, Tuhan Engkau tahu kebutuhan saya. Bahkan di tengah-tengah kekurangan sekalipun, hanya satu Tuhan uji kayak bangsa Israel. Diizinkan Tuhan kekurangan roti, kekurangan makanan, ada satu saja. Mau kulihat hatimu, kata Tuhan. Mau kulihat isi hatimu, apakah engkau berharap kepada Tuhan atau berharap kepada kekuatanmu. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, segala kebutuhanmu akan disediakan. Bangsa Israel, saudara-saudara, diuji Tuhan kekurangan, ya, pada intinya sampai Tuhan tahu bangsa Israel membutuhkan makanan, Tuhan kirim, Tuhan kasih manna dari surga. Butuh mereka makan daging, Tuhan kasih makanan daging, saudara-saudara. Hebat kali, ya. Bangsa Israel salahnya kehilangan sukacita. Itu kehilangan bangsa Israel, saudara-saudara.
Sedikit-sedikit hilang sukacita. Sedikit-sedikit bersungut-sungut, orang bersungut-sungut itu tanda kehilangan sukacita. Ya, kalau Musa selalu percaya, setiap ada masalah dia berseru. Tuhan lakukan. Nah, ingin Rasul Paulus pesan lagi bagian yang kedua ini. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, walau di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah. Ya, pertama, tunjukkan kebaikan hati kita. Itulah kita seperti pelita. Tunjukkan kebaikan hati kita. Tuhan sudah dekat kita yang seringkali gak mau tunjukkan kebaikan hati kita di tengah-tengah kesulitan. Kalau kita tunjukkan di tengah-tengah kesulitan, Tuhan sudah dekat. Jawaban Tuhan sudah dekat. Pertolongan Tuhan sudah dekat. Hebat kali, coba kayak bangsa Israel dulu. Ya, tidak ada, sudah 3 hari perjalanan, tidak ada air. Ada air pun ada air pahit. Wah, mereka bersungut-sungut, Musa. Ya, tapi Musa berseru. Tuhan tunjukkan, dekat sekali, hanya sepotong kayu. Ya, sepotong kayu, gampang kali, gak usah beberapa jam cari itu. Sepotong kayu masukkan ke sungai itu, ke air itu, semua akan menjadi manis. Tuhan sudah dekat. Tunjukkan kebaikan kita. Kalau Musa itu hebatnya, saudara-saudara, dalam segala hal dia tunjukkan kebaikan hatinya. Terhadap saudara-saudaranya, terhadap jemaat, terhadap siapapun selalu tunjukkan kebaikan hatinya. Di tengah-tengah pergumulan, di padang gurun, saudara-saudara, di padang gurun, ya, walau mau dilempari batu, Musa selalu tunjukkan kebaikan hatinya. Mereka selalu bilang, Musa, apa karena nggak ada kuburan? Musa, kenapa ini begini? Selalu Musa ingin tunjukkan kebaikan hatinya, kebaikan hatinya. Musa itu sudah seperti pelita yang menyala. Rasul Paulus yang penulis ini selalu ingin tunjukkan kebaikan hatinya di tengah-tengah pergumulan. Pesan ini disampaikan kepada Eudia dan Sentike, Sunsurus dan Klemen. Ayo tunjukkan kebaikan hatimu. Ini kalau kita bisa tunjukkan kebaikan hati kita, kita melihat pertolongan Tuhan yang dekat. Yang kedua lagi, saudara-saudara, ini yang saya sampaikan. Ketika kita memiliki sukacita di dalam Tuhan, ya, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, sampai nggak ada yang kita khawatirkan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, inilah saudara-saudara. Sampai nggak ada yang kita khawatirkan. Untuk makan hari ini nggak kita khawatirkan. Untuk besok, untuk masa depan. Ini bisa ketika kita ada sukacita di dalam Tuhan. Makanya orang kalau menyanyi sukacita itu sangat luar biasa. Ya, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kekhawatiran dia bisa menyanyi, bisa bersorak. Coba saudara tengok itu Rasul Paulus bersama teman-temannya ketika di Filipi itu dulu. Aduh, seharusnya mereka meraung-raung, tapi ayat membilang mereka menyanyi memuji Tuhan. Coba saudara-saudara, ya, mereka dipukuli, badannya masih berlumuran darah, tapi mereka tidak kehilangan sukacita. Mereka menyanyi, mereka berdoa. Rantai-rantai itu habis, saudara-saudara. Ya, kepala penjara bertobat bersama keluarganya, semua diselamatkan. Dan kalau ini dicatat itu karena pengalaman hidupnya. Coba ketika kepala penjara itu mau bunuh diri, ya, karena dilihat penjara sudah terbuka, Rasul Paulus tunjukkan kebaikan hatinya. Jangan, Tuhan, jangan bunuh diri. Kami ada di sini. Coba. Ya, kalau dia nggak tunjukkan kebaikan hatinya, mungkin lain lagi, saudara. Rasul Paulus tunjukkan kebaikan hatinya. Jangan bunuh diri. Ayo, kami ada di sini. Ya. Kalau Rasul Paulus sampaikan ini bukan perkataan saja. Pengalaman hidupnya di tengah-tengah kesukaran sekalipun, tetap bersukacita di dalam Tuhan dan tetap tunjukkan kebaikan hati. Ini kita jadi pelita loh, saudara-saudara. Dan ini diminta Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir. Coba dicari itu Pak Bangun sama Filipi itu waktu mereka menyanyi itu hebat kali, saudara-saudara. Rasul Paulus tidak khawatirkan bagaimana nanti makannya di penjara, tidak tahu tak berapa hari nggak makan di situ.
Tapi nanti kepala penjara sediakan semua, ayo makan, ayo. Hal-hal yang dikhawatirkan bisa diganti oleh Tuhan. Jadi lepas dari segala kekhawatiran. Kalau Rasul Paulus pesan ini kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan ini, karena sudah pengalaman dalam hidupnya. Saya pun seringkali kalau saya sampaikan, saya belajar Tuhan banyak pergumulan-pergumulanku, banyak masalah-masalah, si izin Tuhan dalam hidup ini. Tapi bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Tetap tunjukkan kebaikan hati kepada semua orang sampai kita lihat Tuhan itu dekat. Yang kedua, jangan pernah khawatir. Bisa Kisah Rasul? Kisah Rasul 16:25. Ya, kita baca ini saudara-saudara ya. Kisah Rasul 16 ya. Ayat yang ke-25. Hebat kali nih saudara-saudara. Jadi kalau Rasul Paulus ini ingin tunjukkan, dia menjadi terang benar-benar saudara-saudara sekalian. Ya. Coba kita lihat dulu penderitaannya setelah mereka berkali-kali didera. Ayat 23 dulu Pak Benson. Silakan. Demikian setelah mereka berkali-kali didera, Iya. mereka dilemparkan ke dalam penjara. Iya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Terus Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah iya. dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Terus 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Iya. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Coba saudara-saudara. Gak kehilangan sukacita. Mereka menaikkan puji-pujian lalu padahal mereka sudah didera, badannya berdarah-darah, sangat kesakitan, saudara-saudara. Ya, di ayat itu dari mereka berkali-kali dilemparkan ke dalam itu, sangat menderita. Dibelenggu lagi kakinya. Tapi Rasul Paulus ini dia tidak kehilangan sukacita. Mereka berdoa, menyanyikan pujian kepada Allah sampai didengar oleh orang-orang hukuman yang lain, saudara-saudara. Lanjutkan lagi ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, Iya. sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Iya, kita lihat kebaikan Rasul Paulus ini sama teman 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan Iya. banyak pintu-pintu penjara terbuka, Terus dia menghunus pedangnya hendak membunuh iya, diri. dia mau bunuh diri loh saudara-saudara. Lah kalau Rasul Paulus sudah tunjukkan kebaikan hatinya, mampuslah kau. Kau tadi sudah dera saya, kau penjarakan lagi belum kau adili saya langsung. Tapi Rasul Paulus ingin tunjukkan kebaikan hatinya. Dia sudah mau membunuh diri, lanjut. Karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Iya 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, Iya. jangan celakakan dirimu, Terus? sebab kami semua masih ada di sini. Wah, hebat kali saudara-saudara. Jangan celakakan dirimu. Kebaikan hati loh itu saudara-saudara. Dia nggak mau membalas, dia nggak mau menyalahkan. Jangan kau apakan dirimu. Ya, lanjut lagi. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, Iya. lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Terus, Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? lanjut. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Iya, wah hebat kali ini saudara-saudara. Ya. Dan betul-betul Rasul Paulus ini bersama temannya kan, bayangkan makan dari mana di penjara tadi, entah gimana. Tapi lihat, nggak khawatir tentang apapun. Lanjutkan lagi silakan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Iya, ayat 33 kita baca bersama-sama ini. 1, 2, 3. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lanjut 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bayangkan. Makanya Rasul Paulus bilang jangan khawatir. Tunjukkan kebaikan hatimu. Ya, jangan hendaknya khawatir tentang apapun juga. Ayat ini membilang, setelah mereka percaya kepada Tuhan dibaptis,
ini kepala penjara ini menghidangkan makanan. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanannya kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dan saudara-saudara, ini pengalaman sukacita di dalam Tuhan. Mana bisa, seharusnya menurut logika, mana bisa bersukacita di penjara, sudah badannya dipukuli, didera. Seharusnya marah. Seharusnya marahlah kepada kepala penjara. Belum diadili, belum dihakimi, langsung dipenjara di situ, saudara. Tapi Rasul Paulus bersama dengan Silas gak ada. Tunjukkan kebaikan hatinya. Sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tunjukkan kebaikan hatinya. Tuhan dekat. Bayangkan di mana Tuhan dekat. Belenggu-belenggu hancur semua. Dilepaskan semua belenggu. Tuhan hadir, saudara-saudara. Ya, Tuhan sudah dekat. Ketika kita ada sukacita di dalam Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, coba tunjukkan kebaikan hati kita. Kalau mau kita lihat Tuhan dekat menolong kita. Ya, Tuhan dekat. Bayangkan aja, bisa ayat ini tadi bilang penjara itu langsung terbuka loh, saudara-saudara. Ya, tunjukkan kebaikan hati kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Makanya kembali sedikit lagi Filipi tadi. Sukacita di dalam Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah banyak masalah. Lalu tunjukkan kebaikan hati kita. Ya, sangat percaya kita. Setiap kita tunjukkan kebaikan hati kita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, kita lihat Tuhan dekat untuk menolong kita. Ya, coba sekali lagi sama-sama kita baca dulu ayat Filipi 4 ayat 4, 5 dan 6. Ya, supaya kita juga saudara-saudara belajar ini senantiasa. Ya, Filipi 4 ayat 4, 5 dan 6. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tambah lagi 7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hebat kali ini, saudara-saudara. Kalau Rasul Paulus catat ini bukan teori, tapi pengalamannya. Gak khawatir tentang apapun, pasti Tuhan sediakan. Gak diminta kepada kepala penjara, kepala penjara langsung didiamkan makanan. Jaga damai sejahtera, ya, menjaga damai sejahtera dalam melampaui. Saudara tahu damai sejahtera melampaui akal. Gak masuk akal kalau Rasul Paulus bisa baik-baikan dengan kepala penjara. Gak masuk akal itu. Tapi melampaui segala akal. Itulah kalau kita ada sukacita di dalam Tuhan, saudara-saudara. Pada akhirnya, saudara-saudara, mari miliki sukacita. Bukan seperti sukacita dunia. Sukacita dunia tandanya, wah kalau semua baik-baik, uang banyak, baik-baik semua dia sukacita. Itu dunia, saudara-saudara. Bukan sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Biar semua belum seperti yang kita kehendaki. Situasi gak seperti yang kita inginkan. Banyak kekurangan, banyak kebutuhan, banyak pergumulan. Tetap katakan, aku bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhanku lebih besar dari masalah yang kuhadapi. Aku sukacita di dalam Tuhan. Karena aku percaya Tuhan baik, rencananya selalu baik. Yang sukar sekarang ini ku alami, di balik semua itu ada rencana Tuhan bagiku. Aku senantiasa bersukacita di dalam Tuhan untuk kubuktikan di dalam susah sekalipun aku tetap bersukacita. Di penjara sekalipun tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah dekat untuk menolong saudara-saudara. Pelajaran ini penting. Ya, agar saudara jangan kehilangan sukacita. Nehemia, coba sedikit ayat terakhir Nehemia berapa ini? Ya, sukacita dari Tuhan. Itulah kekuatanku. Belajar kita saudara-saudara. Bukan sukacita dunia. Ya, kalau sukacita dunia, satu saat saudara pun akan
tidak bisa bertahan, saudara-saudara. Perjanjian lama setelah Ezra ada Nehemia. Ya, sukacita dari Tuhan, itulah kekuatanku. Terjemahan lama tapi terjemah sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganku. Nehemia 8 kita baca ini bagian terakhir ayat yang ke-11, saudara-saudara. Ya, ketika sudah temukan ayat ini, kita baca bersama-sama. Nehemia 8 ayat 11, 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ini disampaikan Nehemia. Ayo baikkan kepada orang, tunjukkan kebaikan hatimu di ayat ini. Makanlah, minum, kirim sebagian kepada mereka yang tidak sedia. Jangan khawatir. Loh, itulah sukacita dari Tuhan. Mereka mah ada masalah di waktu, ada pergumulan begitu besar. Ayo sukacita dari Tuhan. Tunjukkan kebaikanmu, berbagi kepada orang lain. Jangan khawatir. Ya, karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan dan perlindunganmu. Kan dibilang ayat itu, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, minumlah minuman manis, kirimlah sebagian kepada mereka. Tunjukkan kebaikan hati. Ya, kirimlah sebagian mereka yang tidak sedia apa-apa. Ya, lanjut lagi, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan khawatir, belajar berbagi, saudara-saudara. Ya, sukacita dari Tuhan. Kalau sukacita dari Tuhan tidak membuat kita pelit, tidak membuat diri kita saja, tapi belajar berbagi. Kalau kita nggak khawatir tentang apapun juga, belajar berbagi, belajar berbagi. Dengan berbagi bukan makin habis kita. Kalau kita nggak khawatir, kita belajar berbagi. Orang yang khawatir selalu, aduh kalau aku kasih nanti apa untuk besok. Ya, Rasul Paulus berkata, tunjukkan kebaikan hatimu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Belajar berbagi, belajar berbagi. Dipesan ini kepada 4 orang itu, Eudius, Santike, Sunsus, dan Klemen. Ayo, kenapa kalian gak sehati sepikir? Saudara-saudara, hari-hari yang sedang kita hadapi ini, miliki sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena kita memiliki kekuatan yang baru. Tuhan sudah dekat ketika kita tunjukkan kebaikan hati kita. Tuhan akan menolong kita belajar berbagi, sehingga kita dilepaskan dari kekhawatiran. Selama kita gak mau berbagi, saudara akan terus dihimpit oleh kekhawatiran. Tapi semakin kita berbagi, karena tabiat Allah itu adalah berbagi. Dia yang membagi-bagikan, Dia yang memberi, sehingga engkau berkecukupan bahkan berkelebihan. Karena gak berbagi sama kita terus kekurangan terus. Kenapa gak berbagi? Karena gak ada sukacita di dalam Tuhan. Nanti kalau aku bagi, aku kurang. Tapi Rasul Paulus katakan, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tunjukkan kebaikan hatimu kepada semua orang. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tuhan kita baik, saudara-saudara. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Dia menolong kita, menolong saya, menolong saudara. Apapun masalah kita, tidak ada maksud Tuhan yang jahat di situ. Masalah sekalipun ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Pemain musik datang ke depan untuk kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Nyanyian yang sudah sering di atas korbanmu, kualaskan kehabisanku. Hidup kita bukan bergantung kepada harta kita. Hidup kita bergantung kepada kemurahan Tuhan. Semakin kita andalkan kemurahan Tuhan, tidak pernah kekurangan apapun kita. Bahkan jika ada maksud Tuhan, diizinkan Tuhan kekurangan, di balik itu ada pelajaran yang ingin Tuhan pelajari bagi kita. Kutinggikan korbanmu Tuhan, biar selalu Tuhan kutinggikan korbanmu. Semua kita datang dengan iman percaya, saudara, miliki sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Biar selalu Tuhan kutinggikan korbanmu. Semua kita bangkit berdiri.
tinggikan korban, tinggikan korban di hidupku. Ku tak ingin melepaskan dirimu, ku tak ingin Tuhan melepaskan diri dari kuat kuasa. Di atas korban, di atas korban, ku alaskan tabisanku. Amin. Di atas korban, ku percayakan hidupku. Di atas korban, ku akan mengatasnya, dan ku menjadi milikmu. Angkat tangan di atas korbanmu Tuhan, di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Amin. Di atas korbanmu ku amin Tuhan. Kami hidup dari pengorbananmu Tuhan Yesus. Di atas korban, ku akan mengatasnya, dan ku menjadi milikmu. Selalu turunkan tangan di atas korbanmu Tuhan Yesus. Di atas korbanmu ku mungkin berat masalah kita, banyak kebutuhan kita. Haleluya. Miliki sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sampai tunjukkan kebaikan hatimu, tidak khawatir tentang apapun juga. Di atas korban, ku akan mengatasnya, dan ku menjadi milikmu. Sekali lagi di atas korbanmu Tuhan Yesus. Di atas korbanmu. Amin. Mulai dari hamba-Mu Tuhan, tidak ada yang bikin khawatir. Senantiasa bersukacita. Beratkah pergumulan saudara? Apapun kesulitan kita, jangan kita kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Selalu tunjukkan kebaikan hati. Tidak khawatir tentang apapun, Tuhan dekat untuk menolong kita. Haleluya. Kebaikan hatimu tunjukkan. Tuhan dekat, tidak berlambat untuk menolong kita. Haleluya. Kami tanpa berkata hanya amin. Sukacita kami karena Engkau. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari kebutuhan kami. Engkau sanggup lakukan.
Engkau mampu Tuhan, Engkau baik, kami selalu memuji sekali lagi dengan perkataan kita angkat tangan kita di atas korbanmu, di atas korbanmu ku alaskan kisahmu. Amin. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menang atas dan ku menjadi milikmu selama dan ku menjadi dan ku menjadi milikmu selamanya dan selamanya. Haleluya, bersukacita senantiasa di dalammu. Sukacita kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau baik bagi kami, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Rencana-Mu agung dan mulia atas hidup kami. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Firman-Mu besar Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Hal yang buruk sekalipun Engkau ubah menjadi kebaikan. Engkau Allahku, Engkau Allah yang kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu kuat dalam hidup kami Tuhan. Bukan sukacita dunia ini yang kami miliki, tapi bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kesukaran-kesukaran yang kami alami, penderitaan, masalah-masalah pergumulan yang kami hadapi, untuk belajar kami membuktikan bahwa sukacita kami ini adalah karena di dalam Engkau Tuhan. Mampukan kami belajar mempraktekkan firman-Mu. Kebaikan hati kami mesti diketahui semua orang. Apapun masalah kami, tidak khawatir tentang apapun juga Bapa, Engkau sediakan bagi kami. Apa yang sudah kami perbuat terus kami perbuat bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan kami mempraktekkan firman-Mu. Tidak semua orang berniat mempraktekkan firman-Mu, tapi kami ada niat kami, ada kerinduan kami. Firman ini tidak sekedar didengar, tapi firman ini jadi praktek bagi kami, jadi darah daging dalam hidup kami, sampai kami melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Tersedia tubuh dan darah-Mu, berkati kami semua yang menerimanya, menjadi berkat, menjadi kesehatan, kekuatan yang baru bagi kami, makin setia mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Kornya saja di atas korban-Mu. Kita terima dengan iman percaya kita. Di atas korban-Mu, alaskan kisah-Mu. Di
korban, ku percayakan di atas korban, ku akan merangkap semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korban, di atas korban, Tuhan rasakan kisah. Dan ku menjadi milikmu. Selalu semua bangkit berdiri di atas korban, di atas korban. Amin. Yang tak bisa di atas korban, ku percayakan hidupku. Di atas korban, Tuhan akan merangkap semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Dan ku menjadi, dan ku menjadi milikmu selamanya. Terima kasih, di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang menjamin keselamatan bagi kami. Tubuh dan darah-Mu adalah benar-benar makanan yang mampu memperjuangkan bertahan sampai hidup kekal. Bahkan tubuh dan darah-Mu Tuhan ada kuasa kebangkitan. Tubuh dan darah-Mu kekuatan bagi kami. Sakit penyakit kami Engkau sudah memikulnya, kata firman-Mu Tuhan. Apapun pengalaman kami, kesukaran-kesukaran apapun pergumulan kami, Engkau sudah memikul bagi kami Tuhan, agar kami senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Dan Engkau yang dimuliakan ya Tuhan Yesus. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah Yesus hapuskan dosaku. Angkat tanganmu. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya
tertumpah menjadi jalan. Sekali lagi darah Yesus, darah Yesus, hapuskan dosaku. Darah Yesus, hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau dengan kuasa darah-Mu sudah menjamin kehidupan kami. Ada jaminan hidup hari ini sampai selama-lamanya. Darah-Mu sudah mengampuni kami, bahwa darah-Mu juga senjata bagi kami untuk kami menang melawan semua pergumulan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat korban-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Engkau selalu menuntun kami. Kepada kamilah Engkau genapkan firman-Mu. Senantiasa bersukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan kami. Kami bersyukur segala sakit penyakit kami Kau sudah memikulnya. Engkau sediakan segalanya. Kami tidak perlu khawatir tentang apapun, karena Engkau cukup menyediakan bagi kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Betapa baik Engkau senantiasa menuntun kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa, ada ibadah hari Rabu, kebaktian doa, hari Jumat kebaktian PA. Saudara-saudara, tetaplah berseru padanya, kita naikkan, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Teruslah berseru padanya. Berikan persembahan kita dengan sukacita, teruslah berseru padanya. Teruslah berseru padanya, ya anak domba mempelai Dia sudah, batu penolong yang berkenan. Memberikan pertolongan, Ebenezer sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan. Semua kita bangkit berdiri. Tuhan pasti memberikan pertolongan, Ebenezer, teruslah berseru padanya, teruslah berseru padanya. Amin. Ya anak domba mempelai Dia sudah, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, sampai sekarang, sampai sekarang. Amin. Tuhan menolong kita sampai sekarang.
lagi sampai sekarang. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Di akhir ibadah kami ini kembali pujian kami bersyukur. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Engkau selalu menolong kami. Engkau batu pertolongan bagi kami sampai sekarang dan terus Engkau yang menolong kami, Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Sepanjang minggu ini jauhkan kami dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan. Perlindungan-Mu ajaib bagi kami, Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang kuat yang selalu menuntun kami. Semua persembahan kami balas berlipat kali ganda. Jerih lelah kami, pengorbanan kami Tuhan tidak sia-sia, kata firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur, berkati senantiasa hidup kami, anak-anak kami yang melanjutkan pendidikan mereka. Tolong ya Tuhan, pimpin. Engkau selalu memberikan mereka mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Jamah para guru mereka, dosen mereka bermurah hati. Cukupkan semua dari kekayaan-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ketika ada kesalahan, kekurangan kami. Engkau senantiasa mengampuni kami oleh darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga kami yang belum bertobat. Beri roh pertobatan ya Tuhan. Orang tua kami di masa tuanya ampuni. Teguhkan imannya ya Tuhan Yesus. Gereja kami berkati, mulai dari pengurus pusat, wilayah, daerah, semua berkati ya Tuhan. Bahkan negara ini, di negara ini kami boleh melayani Engkau. Tetangga-tetangga kami ini, buat hati mereka juga bermurah hati ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur siang hari ini kami mau menerima berkat dari Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran. Kami memuji bersama kita katakan amin. Siang ini perkataan iman kita adalah sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Ya, 3 kali ya. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. 1, 2, 3. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Lagi, sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Sekali lagi, sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.